Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky, tentunya rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pada pagi hari ini kita awali dari Badan Anggaran DPR RI yang menilai skema bantuan sosial untuk masyarakat pasca naiknya harga BBM sudah cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Skema bansos diharapkan dapat mencegah pembengkakan anggaran subsidi energi tahun 2022. Badan Anggaran DPR RI menilai skema bantuan sosial untuk masyarakat pasca naiknya harga BBM sudah cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Skema bansos diharapkan dapat mencegah pembengkakan anggaran subsidi energi tahun 2022. Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pekan lalu. Hal ini dilakukan pemerintah karena anggaran subsidi BBM 2022 membengkak, kuota BBM yang menipis, dan kondisi minyak dunia yang fluktuatif. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi yaitu sebesar 502 triliun rupiah untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia. Said menambahkan, harga kenaikan BBM saat ini masih belum mencapai harga keekonomian, sehingga untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan skema bantuan sosial. Bahwa kita ini sampai berdarah-darah 502 triliun subsidinya, itu harus diakui. Kan subsidi itu tidak diudah-adik, tetap 502 triliun. Tapi kemudian pemerintah terakhir ada kecenderungan karena kemudian ada migrasi besar-besaran yang biasanya orang pakai Pertamax, tiba-tiba semua pakai Pertalite. Kan jebol. Supaya jebolnya tidak parah, maka ayo naikkan. Kemana? Kemudian kalau naik bagaimana? Yang dibawa, penebalan BLT, subsidi upah, kan itu yang dilakukan. Lebih lanjut, Said Abdullah menilai skema bantuan sosial yang diberikan pemerintah berupa bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Vinita, Tere, dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan harga BBM tentunya menimbulkan dampak berantai yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Untuk itu Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial yang merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat. Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan upaya antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi agar inflasi di Indonesia tidak terlalu tinggi. Untuk itu, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat harus tepat sasaran. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, pemerintah harus melakukan upaya antisipasi terhadap dampak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi karena akan terjadi kenaikan harga bahan pokok dan jasa. Najib menambahkan, pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan BBM, jangan sampai di tengah harga tinggi masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Nah, obat ini anggap saja belum terasa dampaknya, apakah obat itu kemudian kalau dalam istilah demam menurunkan demam dengan cepat atau tidak. Nah, yang saya harus sampaikan dalam kesempatan ini, pastikan bahwa pemerintah mampu mengawasi rantai pasokan dari BBM. Jangan sampai kemudian harganya sudah naik, barangnya langka. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Anies Biarwati menegaskan kebijakan kenaikan harga BBM sangat tidak tepat, mengingat saat ini masyarakat sedang fokus memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Menaikkan harga BBM di sekarang ini akan sangat tidak tepat dan akan sangat memukul kehidupan masyarakat. Karena BBM ini kan tidak hanya digunakan oleh pribadi perorangan tapi juga usaha-usaha kecil ya. Jadi ketika BBM itu naik, efek dominonya itu kan sangat banyak. Masyarakat akan terpukul saat kita baru bangkit di dalam keterpurukan ekonomi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai kualitas jalan tol di Indonesia belum merata. Sejumlah ruas tol yang baru dibangun pemerintah dianggap belum memenuhi standar kerataan jalan. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, jalan tol memiliki peran penting dalam mendukung sistem logistik nasional. Sayangnya masih banyak jalan tol di Indonesia yang belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Untuk itu pemirsa, Komisi 5 DPR RI menghimbau setiap proyek pembangunan jalan tol perlu memperhatikan indeks ketidakrataan jalan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Komisi 5 DPR RI menilai kualitas jalan tol di Indonesia belum merata. Sejumlah ruas tol yang baru dibangun pemerintah dianggap belum memenuhi standar kerataan jalan atau International Ruggedness Index. Anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, memberikan arahan bahwa setiap proyek pembangunan jalan tol perlu memperhatikan indeks ketidakrataan jalan. Pasalnya, kontur jalan tol yang tidak rata atau bergelombang sangat berdampak pada ketidaknyamanan pengendara, sehingga standar pelayanan minimum kepada masyarakat dalam aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan otomatis tidak terpenuhi. Ini sering tidak terpenuhi karena pengawasan dari pemerintah selaku regulator kurang ketat dalam menetapkan realisasi dari standar pelayanan minimum jalan tol. Oleh karena itu solusinya kita minta pemerintah agar tegas, ya, begitu jalan tol ini tidak standar pelayanan minimumnya tidak terpenuhi harus diberikan teguran atau mungkin tarifnya bisa disesuaikan, bisa diturunkan. Ya, kalau sudah bagus baru kemudian dinaikkan. Sementara menurut anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti, belum maksimalnya peran quality control dari perusahaan penggarap proyek menjadi penyebab tidak meratanya kualitas jalan tol di Indonesia. Kita berharap perusahaan-perusahaan atau BUMN yang melaksanakan jalan tol ini, konsorsiumnya itu bisa memaksimalkan bagaimana kualitas ini bisa terjaga. Jadi quality controlnya harus terus berjalan secara maksimal karena ini menyangkut pengguna jalan yang ingin jalannya lancar, kemudian nyawanya juga terjaga. Tidak hanya ingin cepat, kemudian tidak hanya ingin nyaman, tetapi ingin keselamatan itu juga menjadi prioritas. Dari Depok, Jawa Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam peluncuran bukunya yang bertajuk Visioning Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar menawarkan peta jalan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang berisi gagasan utama agar Indonesia mampu mandiri, maju dan berkeadilan. Dalam peluncuran bukunya yang bertajuk Visioning Indonesia,
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar, menawarkan 5 gagasan utama agar mimpi Indonesia mandiri, maju, dan berkeadilan bisa terwujud. Berlokasi di Domes Park Senayan dan dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, buku Visioning Indonesia membahas gagasan penting, di antaranya visi politik kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan, Indonesia perlu peta jalan agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Saat ini, Indonesia perlu merumuskan kembali visi dalam kehidupan bernegara. Visioning Indonesia ini mengarahkan seluruh aktivitas politik nasional, seluruh pemerintahan eksekutif dan legislatif, seluruh kekuatan politik untuk fokus pada 3 hal. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemandirian bangsa. Kemandirian ini berwujud kemajuan yang lebih maju dibanding negara lain, sehingga kita mandiri, tidak bergantung impor, tidak bergantung negara lain. Nah, 3 ini implementasi dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang memang harus sumber daya alam kita ini betul-betul diarahkan kepada 3 ini. Pak, tadi ada soal Dalam bukunya, Gus Muhaimin menawarkan peta jalan yang berisi gagasan utama agar Indonesia mampu mandiri, maju, dan berkeadilan. Di antaranya, menciptakan kemandirian fiskal, mewujudkan politik keadilan dengan pemerataan sumber-sumber agraria, dan menciptakan birokrasi melayani. Rifki dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan kompensasi bantuan langsung tunai atau BLT perlu dievaluasi, mengingat jumlahnya yang terlalu kecil dan tidak dapat menyokong daya beli masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan kompensasi bantuan langsung tunai perlu dievaluasi, mengingat jumlahnya yang terlalu kecil dan tidak dapat menyokong daya beli masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Ditemui di ruang rapat baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan pemberian bantuan langsung tunai bukanlah solusi bagi masyarakat, mengingat dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, sektor transportasi, dan sektor lainnya. Pada saat BBM dinaikkan diberikan bantuan langsung tunai. Sebetulnya pemerintah harus lebih bijak menghitung mana lebih beban itu tidak terlalu besar, apakah dengan menahan tidak melakukan kenaikan harga BBM, lalu melakukan berbagai efisiensi tentu di sektor migas ini. Nah, di sisi lain tentu tidak perlu dengan katakanlah mengalokasikan BLT. Anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin, menyoroti persoalan karut-marut data penerima bantuan langsung tunai. Menurut Putri, hal ini menjadi masalah utama yang harus dibenahi dan dilakukan pembaruan dari waktu ke waktu. Sebenarnya permasalahan mendasar yang kita semua sudah tahu, tapi entah kenapa tidak selesai-selesai itu kan soal data ya. Kenapa BBM juga dari dulu permasalahannya subsidinya tidak pernah tepat sasaran, masih dinikmati orang kaya, masih dinikmati industri yang sebenarnya harusnya tidak mendapatkan subsidi misalnya, itu karena data yang kita pakai itu tidak pernah tepat untuk semua jenis bantuan dan subsidi. Oki Zulindra dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR meminta pemerintah terus melakukan verifikasi dan validasi data terkait data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial kepada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia dengan total anggaran 24 triliun rupiah sebagai bagian dari pengalihan subsidi BBM. Dan pemirsa, DPR pun mendorong pemerintah segera benahi masalah validitas data penerima manfaat untuk memastikan akurat data agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Seperti diketahui, BBM jenis Pertalite mengalami kenaikan ke harga Rp10.000 per liter, sementara solar menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik menjadi Rp14.500 per liter. Hal ini dilakukan pemerintah karena anggaran subsidi BBM 2022 membengkak, kuota BBM yang menipis, dan kondisi minyak dunia yang fluktuatif. Pekan depan, pemerintah akan mencairkan bantuan sosial. Sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, DPR menilai perlu percepatan validasi data penerima bansos sehingga penyalurannya tepat sasaran. Subsidi dalam rangka antisipasi kenaikan harga BBM dibagi pemerintah ke dalam 3 skema. Skema bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga miskin, bantuan sosial upah untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi angkutan umum melalui APBD. Dari total anggaran 24,17 triliun bansos kenaikan BBM, 12,4 triliun rupiah dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga miskin. Nantinya, setiap keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS akan mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka secara khusus menyoroti data keluarga miskin penerima BLT. Diah menyebut Kemensos harus terus melakukan validasi data penerima bantuan sosial hingga ke tingkat mikro, terutama data di lapangan ketika penyaluran BLT. Nah, kalau kemarin memang ada yang tidak tepat sasaran dan itu kan sudah dalam proses revisi. Nah, pendataan ini saya lihat sekarang di Kementerian Sosial itu difokuskan pada verifikasi lapangan data di lapangan. Nah, ini yang menurut saya akan meminimalisir ini tidak tepat sasaran, tapi kebijakan pemberian bansos oleh pemerintah saat ini menurut saya ya itu sangat membantu masyarakat gitu, terutama yang mereka harus dadakan beradaptasi dengan kenaikan harga minyak. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, dana kompensasi yang dialokasikan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bersubsidi membutuhkan akurasi data agar bansos disalurkan tepat sasaran. Yang kami dorong dari Komisi 11 tentunya kepada BPS
untuk bisa menyajikan data yang akurat, karena memang sampai saat ini data terkait dengan BLT, data terkait dengan bansos dan lain-lain itu masih simpang siur. Data yang ada di Capil dengan data yang ada di pemerintah pusat, bahkan di kementerian lembaga pun masih beda-beda. Tentu ini menjadi sebuah persoalan besar dalam rangka penyaluran bantalan kompensasi ini. Nah, itu kami di Komisi 11 mendorong, bahkan kalau kami tawarkan kalau butuh anggaran kita akan dorong anggaran. Yang penting kita bisa mendapatkan satu data yang valid untuk Indonesia, karena satu data ini akan menjadi solusi dari seluruh problem terkait dengan bantuan-bantuan atau subsidi yang selama ini banyak salah sasaran. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyampaikan fakta bahwa kenaikan BBM yang terjadi saat ini memiliki dampak terhadap sektor pertanian, di mana masih adanya fluktuatif harga bahan pangan di pasaran. Untuk itu, Syafruddin berharap kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi dapat diimbangi dengan penyaluran BLT yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat menekan laju inflasi pangan. Kalau saya melihat, saya katakan tadi bahwa pemerintah sudah melihat bagaimana solusinya, kemudian kompensasinya. Tetapi kompensasi ini juga harus tepat sasaran. Siapa yang berhak menerimanya? Usianya tentu laki atau perempuan, apakah masih ada? Jangan sampai orang yang sudah tidak ada atau dikatakan meninggal masih terdaftar nama. Ini kan menimbulkan gejolak yang tidak bagus di masyarakat di bawah. Dan saya yakin ini perlahan-lahan saya lihat Menteri Sosial juga sudah melakukan absensi yang sangat bagus, siapa yang berhak menerima, bahkan kepada keluarga kita yang tidak bisa untuk datang ke kantor pos pun didatangi oleh pihak kantor pos untuk mendatangi kediaman. Ini sangat bagus lagi. Satu hal yang paling penting, harus tepat sasaran penyampaiannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sembalun dan Senaru, beberapa orang mungkin kurang familiar dengan nama ini. Apa itu Sembalun dan Senaru? Dan jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Setelah jeda, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, menghitung keindahan yang dimiliki Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Salah satu keindahan itu adalah Gunung Rinjani yang memiliki pesona yang sangat memikat. Dan pemirsa, untuk sampai ke puncak Rinjani terdapat 2 jalur pendakian resmi yang umumnya digunakan wisatawan, yaitu jalur Sembalun di Lombok Timur dan Senaru di Lombok Utara. Tidak hanya sebagai jalur pendakian, Sembalun dan Senaru merupakan desa wisata nih pemirsa yang siap menyuguhkan beragam keindahan alam. Dan pemirsa, berikut liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
TVR Parlemen, dengan pantai-pantai nan mempesona, Gunung Rinjani yang indah, serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, membuat Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata Anda. Tidak heran jika pulau kecil ini menjelma menjadi destinasi paling populer di Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita ajak untuk berkunjung ke Sembalun. Dari ibu kota Mataram, Sembalun dapat ditempuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil atau sepeda motor. Dengan berjarak 113 km perjalanan, akan melewati desa jalur pendakian Gunung Rinjani. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian dan hortikultura seperti budidaya bunga, kubis, cabai, kol, sawi, dan kentang. Penduduk juga tetap melestarikan kebiasaan leluhur menanam padi beras merah. Ketika musim tanam petik tiba, area tanam komoditas itu menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Selain Sembalun, kita akan ajak pemirsa juga berkunjung ke Senaru, khususnya ke Desa Adat Senaru. Desa ini terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda temukan dan nikmati di desa ini. Mulai dari wisata alamnya yang menawarkan kesegaran alam, sampai wisata budayanya yang tak kalah menarik untuk disambangi. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Rinjani, mungkin wisata Desa Senaru Lombok terdengar familiar ya? Benar sekali. Desa ini merupakan pintu masuk jalur pendakian bagi pendaki yang akan ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di kampung ini, Sobat Pesona bisa menemukan beberapa bangunan atau rumah adat khas Lombok. Bentuk rumah-rumah di kampung tradisional ini umumnya seragam, yaitu terdiri dari 4 tiang atau 6 tiang. Fondasinya terbuat dari batu atau tanah liat, sedangkan bagian tiang, pintu hingga dindingnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berlibur ke Pulau Lombok? Ada banyak sekali ya potensi wisata yang bisa Anda kunjungi. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 12 September 2022. Pada pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu pemirsa, ada pula Badan Anggaran DPR RI yang akan melaksanakan rapat panja asumsi dasar RUU APBN tahun 2023. Dan pemirsa, di siang hari pada pukul 13, Komisi 11 akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Lalu di sore hari pada pukul 16, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta mitra lainnya. Sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.